Tuhan tuh tahu kita, lebih kenal kita daripada yang kita kira. Bahkan kita kadang-kadang sok tahu sama diri sendiri. Wong yang mana yang baik, yang mana yang buruk aja kadang-kadang kita kurang mengerti. Bukannya berkali-kali manusia jatuh dalam berbagai macam kecanduan. Lalu membuat keputusan-keputusan yang konyol serta bodoh. Kita itu nggak tahu apa-apa tentang diri sendiri. Percaya nggak? Kalau bukan karena Tuhan yang mewahyukan, kita itu bisa self-destruct, bisa menghancurkan diri sendiri dengan mudah, tak perlu bantuan setan. Saya ingin mengajarkan sesuatu yang perlu untuk kita praktekkan dari waktu ke waktu, karena kita tidak maha tahu, dan Tuhan yang paling mengenal kita. Jadi judulnya begini, minta Tuhan selidiki kita itu apa gunanya? Ngapain diam-diam cari masalah? Tuhan selidiki aku, kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Bukannya justru nanti kalau Tuhan menyelidiki kita, Tuhan akan cari-cari kesalahan kita. Sudahlah, tolong dibuang aja semua kecurigaan terhadap Tuhan. Karena Tuhan itu baik apa adanya. Segala sesuatu tentang Tuhan itu mulia. Karena itu, ini perlu kita praktekkan seperti kita kalau cek darah. Harus rutin kan, apalagi kalau sudah mulai berusia, kolesterolnya, asam urat, dan juga full body check up. Setahun sekali, kita lakukan itu. Bukan untuk cari penyakit, tapi untuk memastikan sehat. Kepada siapa saya percaya untuk menyelidiki saya? Kalau laboratorium aja kita percayai. Tuhan terlebih lagi. Karena Tuhan itu yang tahu spare part kita. Karena Tuhan yang buat, Tuhan itu pencipta alam semesta, pencipta Anda dan saya. Minta Tuhan selidiki kita itu apa gunanya? Hari ini ayatnya banyak. Mazmur 139 ayat 1-24. Ini judulnya di Alkitab kita doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Saya tambahkan hari ini topiknya begini, minta Tuhan selidiki kita ya. Karena itu perlu sekali. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Khususnya kalau Anda memimpin sesuatu. Khususnya kalau Anda berpengaruh. Paling tidak jikalau Anda itu bertanggung jawab atas hidup seseorang. Misalnya Anda ibu rumah tangga untuk rumah Anda. Anda kepala keluarga untuk anak-anak dan istri Anda. Atau Anda pemimpin perusahaan, pemimpin pelayanan, atau Anda dipercayai oleh pimpinan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Jadi penting sekali untuk kita itu selalu berada di relnya Tuhan. Jangan sampai salah baru menyadari, terlambat sudah. Minta Tuhan selidiki kita itu apa gunanya? Saya kasih dulu poinnya, nggak seperti biasanya kita bahas ayat, lalu baru poinnya terakhir. Saya kasih poinnya dulu pertama, lalu kita baca beberapa ayat setelahnya. Oke, nomor 1, agar Tuhan mewahyukan kepada kita apa yang baik dan apa yang buruk untuk kita. Jadi, minta Tuhan selidiki kita itu supaya kita dapat pewahyuan tentang diri kita sendiri. Apa yang baik dan apa yang buruk untuk kita. Ayat pertama, Tuhan engkau menyelidiki dan mengenal aku. Siapa yang paling kenal kita lebih daripada ibu kita mengenal kita? Tuhan Yesus. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Kalau ada satu pribadi yang bisa membaca pikiran kita telanjang sama sekali di hadapannya. Seperti Adam dan Hawa, siapa itu? Tuhan pencipta kita. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Kau maklumi di sini bukan, salah orang itu saya maklumilah. Itu bukan berarti Tuhan menerima dosa-dosa kita. Bukan. Segala jalanku kau maklumi di sini maksudnya tidak ada kejutan buat Tuhan. Tuhan tahu kecenderungan-kecenderungan kita. Tuhan juga tahu kelemahan kita. Tuhan juga tahu di mana kita rawan salah. Dan bahkan Tuhan juga mengerti kelebihan-kelebihan kita. Kerap kali yang kita sombongkan itu loh, yang kita banggakan. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, ayat 4, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Bahkan ya, Tuhan tuh saking maha taunya. Bukan hanya tahu apa yang akan terjadi. Bukan hanya tahu kita seluk-beluk kita, tetapi Tuhan juga tahu masa depan kita. Bahkan perkara-perkara yang belum terjadi itu bukan Tuhan menebaknya, Tuhan sudah punya pengetahuan sempurna. Ya sudah, kita nggak perlu menyelidiki Tuhan.
Lalu kita berkata, lalu kenapa kok Tuhan masih ciptakan Adam dan Hawa? Jangan coba otak-atik kedaulatan Tuhan. Kalau kita tahu apa-apa tentang kedaulatannya, bukankah kita yang jadi Tuhannya? Saya tidak tahu ya, tidak semua punya jawabannya. Kalau Tuhan tahu begini, begitu, kenapa Tuhan masih menciptakan manusia? Kalau Tuhan tahu aku nanti bakalan dosa, kenapa Tuhan masih begini? Yang penting saya bersyukur, Tuhan tahu loh saya ini orangnya kayak apa, masih aja Tuhan cinta. Bukankah begitu harusnya kita berpikir? Pikirannya jangan sampai seperti tali kusut. Pikiran itu harus lurus. Jangan jadi Tuhan, belajar untuk mawas diri dan rendah hati, dan berterima kasih kepada Tuhan. Jangan taruh curiga yang salah, sebab Tuhan itu tidak pernah salah. Dan tidak ada dosa ataupun pertukaran bayangan padanya. Jadi kalau mau selidiki demi kalau kita mau menyelidiki, lebih baik kita yang diselidiki. Kalau kita menyelidiki Tuhan, kita bisa tersesat dalam pikiran sendiri. Tapi sekali lagi, Tuhan itu saking maha taunya, Tuhan tuh tahu suatu perkara sebelum kejadian. Nggak seperti kita yang hanya bisa memprediksi. Tuhan tuh taunya itu seolah-olah sudah terjadi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Jadi Tuhan tuh tahu seluk-beluk kita. Tuhan tuh tahu luar belakang, depan belakang, luar dalam kita. Dari belakang dan dari depan, engkau mengurung aku dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Lihat itu. Luar, dalam, depan, belakang Tuhan mengerti kita. Saya jadi ingat mama saya pernah bercanda dulu untuk mengingatkan bahwa mama saya itu memahami dan mengerti anak-anaknya. Suatu hari mama pernah ngomong gini, Lip, itu panggilan saya waktu kecil. Kamu itu ususnya berapa senti? Mama tahu. Saya waktu kecil nggak ngerti, saya kira sungguhan. Masa sih Ma? Apalagi waktu saya belajar di sekolah, ternyata usus kita itu ya, kalau dibeber begitu bisa panjangnya itu, bisa bermeter-meter. Saya kira Mama sakti, ternyata itu hanyalah suatu figuratif speech atau kata-kata kiasan. Seperti Mama mau memberitahu saya, Mama itu sayang bahwa ibu saya itu sangat memahami pergumulan-pergumulan saya, jangan saya merasa sendirian. Apalagi Tuhan, dari belakang, dari depan engkau mengurung aku. Kan Tuhan yang menenung kita dalam kandungan ibu. Dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Tuhan tuh tahu. Tuhan tuh tahu kita. Lebih kenal kita daripada yang kita kira. Bahkan kita kadang-kadang sok tahu sama diri sendiri. Wong yang mana yang baik, yang mana yang buruk aja kadang-kadang kita kurang mengerti. Bukannya berkali-kali manusia jatuh dalam berbagai macam kecanduan. Lalu membuat keputusan-keputusan yang konyol serta bodoh. Kita itu nggak tahu apa-apa tentang diri sendiri. Percaya nggak? Kalau bukan karena Tuhan yang mewahyukan, kita itu bisa self-destruct, bisa menghancurkan diri sendiri dengan mudah, tak perlu bantuan setan. Ternyata kita kira kita paling mengenal diri kita. Bukan. Bahkan bukan ibu kita atau mama kita. Tapi Tuhan Yesus yang menciptakan kita dan menebus kita. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Itu dia. Kadang-kadang kalau saya mikirkan, renungkan, baru 6 ayat aja, seperti mau meledak ini pikiran. Pertama-tama saya nggak ngerti kedaulatan Allah. Kalau Tuhan tahu, kenapa begini, kenapa begitu, saya juga punya beribu-ribu pertanyaan. Tetapi saya tidak mau mengizinkan hati saya terganggu oleh itu, apalagi oleh roh bimbang dan ragu. Saya belajar untuk menghamba sama Tuhan Yesus dan berkata, Lord, you are great, engkau besar. Engkau maha tahu Tuhan. Aku yang tidak tahu apa-apa ini, sedikit yang ku tahu dari firman-Mu akan aku pertanggungjawabkan. Pengetahuan yang benar yang ku terima, apa yang Tuhan izinkan saya ketahui di hidup ini, saya pastikan respon hatiku betul. Saya pastikan keputusan-keputusanku sesuai dengan firman-Mu. Aku tidak maha tahu, tapi dikit yang ku tahu, aku sungguh-sungguh pertanggungjawabkan di hadapan-Mu. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Gak usah berkanjang pada penglihatan-penglihatan. Jangan memikirkan lebih besar, lebih tinggi daripada takaran iman masing-masing kita. Terlalu tinggi tidak sanggup aku mencapainya. Cukup kita mengerti satu hal,
Poin pertama tadi, mengapa kita minta Tuhan selidiki hati kita waktu kita berdoa, waktu kita saat teduh pribadi atau saat teduh bersama, agar Tuhan pada hari ini mewahyukan sesuatu yang fresh atau sesuatu yang segar kepadaku tentang diriku sendiri. Sehingga aku jadi taunya dari hikmat Allah, apa yang baik untuk saya, apa yang kurang baik untuk saya, apa yang benar untuk aku, apa yang salah untuk aku lakukan. Karena tidak segala sesuatu tertulis dalam kitab suci, contohnya hobi. Mana saya tahu kapan saya berlebihan dalam satu aktivitas. Hidupku mulai tidak seimbang. Kadang-kadang aku sendiri tidak mengerti, hati saya itu sudah terseret dosa tanpa saya sadari. Belum sih sampai jatuh melakukan sesuatu. Belum sampai ada tindakan atau perbuatan yang merugikan orang lain. Tapi mungkin hatiku perlahan-lahan sudah mulai mengingini apa yang dimiliki oleh sesamaku yang Tuhan tidak pernah berikan kepada saya. Itu milik orang lain atau milik tetangga. Kalau saya tidak masuk hadirat Allah, secara sengaja naikkan doa seperti pemazmur ini, Tuhan selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku, lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. 2 ayat terakhir daripada Mazmur yang kita baca hari ini. Kalau kita tidak secara sengaja berdoa untuk itu, kita tidak akan membuka diri untuk pewahyuan baru. Kalau kita tidak sengaja menaikkan doa demikian, nanti ada hal-hal tertentu dalam diri kita yang kita abaikan. Penting loh, kita itu berjaga-jaga terhadap diri kita sendiri. Sebab lawan orang itu seringkali adalah dirinya. Penting kita berwaspada terhadap diri sendiri. Kadang-kadang kita jatuh tanpa seorang pun menjegal kita. Karena keputusan kita yang salah dan karena hati kita yang salah lebih dulu. Itulah sebabnya saya masuk ke hadirat Allah, minta sama Tuhan. Lord, selidiki aku ya Tuhan. Karena aku tahu, aku perlu opinimu tentang diriku hari ini. Kira-kira apa lagi yang aku perlu ketahui? Apa yang baik dan benar? Apa yang buruk yang harus aku hindari? Karena tiap pagi, tiap hari, aku selalu ada kambuh-kambuhan yang baru. Urusan kemarin sudah selesai, saya bisa punya suatu kelemahan yang baru yang tidak saya miliki kemarin dulu. Karena manusia itu selalu pick up new things, selalu menangkap virus-virus yang baru, selalu mengadopsi sesuatu di dunia ini. Dan manusia itu selalu gravitasinya cenderung ke arah dosa seperti Adam dan Hawa. Karena itu saya harus merapat ke Tuhan Yesus. Saya minta Tuhan mewahyukan kepadaku hari ini perkara-perkara di dalam hatiku yang tersembunyi. Yang kedua, minta Tuhan selidiki kita itu apa gunanya? Agar Tuhan menyatakan kepada kita kehendaknya yang sempurna atas kita. Bukan hanya tentang diri sendiri, tapi kita juga mau tahu kehendak Allah apa. Hari ini, apa ya kehendak Allah yang sempurna? Ada hal-hal yang baik, tapi saya tidak mau berhenti sampai kebaikan. Saya mau Tuhan tuntun saya masuk ke rencananya yang perfect untuk saya. Coba sekarang lihat ayat ke-7 ya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan. Aku tidak bisa lari dari hadapanmu Tuhan. Karena tanpa mendekat, aku tidak akan bisa melihat. Aku tak akan bisa mendapat pewahyuan itu. Apa yang menjadi kehendakmu yang paling sempurna for my relationships today?
untuk hubunganku dengan orang-orang di hidupku hari ini? Apa yang menjadi kehendak-Mu yang sempurna dalam pekerjaanku, dalam permasalahanku, dalam tantangan di depan? Today I will walk with my hands in God, seperti lagu itu. Hari ini aku mau berjalan dengan tanganku menggandeng Tuhan. Teach me your way. Ajari aku jalan-jalanmu dan cara-caramu, sebab jalanmu lebih tinggi dari jalanku, caramu lebih tinggi dari caraku. Jalanmu bukan jalanku. Aku mau tahu kehendak Tuhan yang paling sempurna, bagaimana menghadapi persoalan yang ada di depanku ini, atau apa yang harus kulakukan dalam hubunganku dengan sesamaku. Kalau aku diperhadapkan dengan situasi seperti ini sih mauku, tapi apakah kehendak-Mu? Kita harus menaikkan doa seperti Yesus, bukan kehendakku, ya Bapa, tapi kehendak-Mu yang jadi. Kalau aku sih pasti begini, tapi bagaimana dengan Tuhan? Kalau Tuhan di posisiku, kira-kira Tuhan akan katakan apa? Tuhan akan buat apa? Tuhan akan lakukan apa? Tuhan, kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kalau aku terbang dengan sayap fajar, Kau selalu ada di sana untuk menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Aku minta Tuhan Yesus, Engkau tuntun aku, masuk rencanamu yang ajaib. Tapi masuk dulu ke rencanamu yang sempurna. Ketika aku sempurna berada di poros kehendak Allah, keajaiban demi keajaiban boleh terjadi. Penyertaan sudah pasti menjadi my experience atau pengalamanku dengan Tuhan. Jika aku berkata biarlah kegelapan melingkupi aku, kadang-kadang kan kita bingung ya. Don't know what to do, I cast all my cares upon you. I lay all of my burdens down at your feet. Anytime I don't know what to do, I will cast all my cares upon you. Ini lagu bahasa Inggris, lagu kuno yang saya sering nyanyikan kalau saya tidak tahu what to do, ketika saya tidak tahu harus melakukan apa. Aku lemparkan semua concern, kekhawatiranku kepadamu. Aku taruh semua bebanku di bawah kakimu. Ketika aku tidak tahu what to do, apa yang harus kulakukan Tuhan, aku akan lemparkan diriku kepadamu. Tuntunlah aku. Maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagiku. Kadang-kadang kita confused, kadang-kadang kita tuh bingung, Tuhan. Aku tidak tahu loh aku siapa. Aku dihimpit, aku terjepit. Maju salah, mundur salah. Melakukan ini salah, nggak melakukan apa-apa juga salah. Tuhan, I don't know what to do. Doa ini. Selidiki aku Tuhan, kenali pikiranku. Aku lagi kalap nih, lagi panik, lagi overthinking, lagi panic attack, lagi serangan fajar. Tuhan, kenali pikiranku. Jangan panik dulu. Naik banding. Ujilah batinku, kenali pikiranku. Lead me, lihatlah jalanku ada yang serong enggak. Luruskan aku, kalau ada pemikiranku yang salah, berfirmanlah. Kasih aku rema, beri aku pengajaran. Kadang-kadang mungkin bukan khotbah, tapi mungkin ada satu kata di dalam khotbah itu, atau waktu kita baca ayat, ada satu kalimat yang melompat. Koreksi pikiranku Tuhan. Aku ingin dari sini melompat langsung masuk ke rencanamu tanpa transit di mana-mana. Aku mau langsung sampai ke destinasinya, yaitu rencana Allah yang sempurna. Sekalipun rencana itu masih perlu waktu untuk digenapi, tapi aku mau tahu hari ini waktu dalam hadiratmu, aku mau mengerti rencanamu yang ajaib bagiku apa. Kadang-kadang kita nggak tahu apa yang akan terjadi karena manusia nggak bisa membaca masa depan. Tapi kadang-kadang yang disebut rencana Tuhan yang sempurna, kekinian yang sekarang juga kita bisa ketahui waktu kita masuk hadirat Allah adalah Tuhan koreksi attitude atau sikap hati kita yang salah. Kita belum tahu nanti ke depan seperti apa, tapi kita langsung mengerti kehendak Allah yang paling sempurna untuk saya sekarang adalah bersyukur dalam keadaan saya. Tiba-tiba kita dibuat mengerti dan dicelikkan mata hati bahwa bersyukur dalam segala keadaan adalah kehendak Tuhan yang perfect for me. Right now, detik ini. Setelah kita bersyukur, kita nggak sadari. Satu hal menuntun kepada hal yang lain, seperti satu mata rantai, tiba-tiba kita keluar dari masalah itu dengan gilang gemilang dan menjadi kesaksian. Ujian iman kita tadi itu, our greatest test, menjadi our greatest testimony, menjadi kesaksian kita yang terbesar. Semua dimulai pada suatu hari, kita minta Tuhan selidiki, lalu Tuhan ajari kita untuk bersyukur, padahal masalahnya masih di sana. Tapi waktu kita mulai bersyukur, kita sudah nggak di situ lagi, Tuhan bawa kita lanjut dalam rencananya,
satu hal demi satu hal terjadi, kebetulan demi kebetulan terjadi, mujizat tanpa tanda tangan Tuhan. Mulai kita alami satu persatu, kita ketemu ini, ketemu itu, koneksi ilahi, di waktu yang tepat, ketemu orang yang tepat. Kita menoleh ke belakang, kok bisa ya? Bukan hanya aku survive dan bertahan, aku menang, lebih dari pemenang. Itu loh, jikalau aku terbang dengan sayap fajar. Kalau kita itu duduk di bawah kaki Tuhan dan berkata, selidiki saya, tuntun aku. Wow, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, ayat 13, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Berkali-kali ada kata ajaib, ajaib, ya ajaib, ajaib. Tidak akan kalah ajaib kalau kita berserah sama Tuhan. Tidak kurang-kurang keajaibannya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Dalam kepanikan saudara, jangan kira bahwa Tuhan akan panik juga. Karena Tuhan itu yang merekam kita di bagian bumi yang paling bawah, di tempat tersembunyi. Jadi bagi Tuhan tidak ada kejutan. Apa yang boleh keluar dari diri Anda dan saya itu tidak ada satupun merupakan surprise atau kejutan baginya. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Sebelum ada satu pun daripadanya. Tuhan sudah tahu hari-hari kita. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jangan coba menyelidiki kedaulatan Allah. Hari ini kita yang diselidiki oleh Allah, bukan kita yang menyelidiki Allah. Tetapi waktu kita memberi diri diselidiki, kita jadi bersyukur punya Tuhan seperti Dia. Dia bukan hanya maha tahu, tapi Dia sangat mengasihi kita dan Dia punya maksud yang mulia, bukan rancangan kecelakaan, tapi rencana damai sejahtera, memberi masa depan penuh pengharapan. Jika aku mau menghitungnya itu lebih banyak daripada pasir, apabila aku berhenti masih saja aku bersama-sama Engkau. Coba letakkan tangan di dada seperti ini, katakan Tuhan, nyatakan kehendak-Mu yang sempurna atasku sekarang. Haleluya. Poin ketiga, mengapa minta Tuhan selidiki kita itu sangat berguna? Apa gunanya sebenarnya? Yang ketiga, agar Tuhan menuntun kita di setiap langkah dan keputusan hidup kita. Karena waktu kita on the road ya, jalan langsung di lapangan, itu banyak perubahan karena melibatkan banyak orang. Belum lagi orang jahat segala. Tahukah Tuhan Yesus itu bukan cuma bird's eye view atau kalau burung itu kan dari atas bisa melihat semua. Apapun yang terbang di atas drone contohnya atau pesawat terbang, itu bisa melihat seluruh dataran. Kalau dari luar angkasa juga lewat satelit juga bisa melihat seluruh bumi malahan. Tuhan Yesus itu bukan hanya bird's eye view atau view-nya dari drone itu. Tuhan Yesus itu juga GPS-nya, jalanan. Ke kiri, ke kanan, tiba-tiba ada kemacetan. Kita sudah diberitahu kan lewat apps atau aplikasi itu. Waktu kita setir suatu tempat yang asing, kita diberitahu di sebelah sana jalurnya merah. Dituntun ke jalur yang lain. Mungkin di sebelah situ tadinya oke, tapi ternyata ada tabrakan dan kecelakaan. Ada pula yang jalannya ditutup. Misalnya ditutup gara-gara ada kejahatan atau ada bencana. Karena di jalanan itu terjadi banyak dinamika dan perubahan, jangan hanya berhenti sampai di kita dapat pewahyuan tentang diri kita. Oke, aku tahu, aku begini, aku begitu, ini aku harus hati-hati, di area ini harus waspada. Nggak berhenti sampai kita mengenal kehendak yang sempurna, yang baku di depan kita. Oke, bersyukur contohnya, atau memaafkan, atau kita itu mentaati satu perintah. Oke, tapi waktu kita sungguh-sungguh mentaati perintah itu, atau melakukan kehendak Allah, dalam perjalanan itu terjadi berbagai macam dinamika. Ada pengalaman-pengalaman baru yang tidak terduga, karena melibatkan manusia di situ, ada roh-roh jahat yang melawan kita. Makanya itu kita nggak cukup sampai jadikan Yesus sekedar satu patokan, pedoman atau jalan. Tapi kita juga harus melangkah dengan Dia dalam setiap langkah keputusan hidup kita. Tahukah Yesus itu adalah the greatest intel on the road? Intel kita, intelligence kita yang nomor satu, yang paling kita butuhkan.
Karena dia tahu semua manusia, musuh kawan itu semua sudah ada dalam radarnya dalam hidup kita. Musuh kawan kita. Tuhan itu adalah intel terbaik yang kita miliki di jalan hidup kita. Setiap langkahku diatur oleh Tuhan. Karena Tuhan yang menuntun langkah kita tidak akan salah jalan. Bahkan hal-hal yang kita tidak rencanakan pun serba kebetulan. Orang dunia berkata hoki atau apa, atau semacam keberuntungan atau laki. Saya nggak percaya itu, saya hanya percaya penyertaan Immanuel, Tuhan beserta kita. Di setiap jalan hidup kita dan langkah-langkah kita. Kita lihat sekarang di ayat 19. Sekiranya engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah. Lihat itu, ada orang jahat di jalanannya Daud. Yang berkata-kata dusta terhadap engkau dan melawan engkau dengan sia-sia. Lalu ada kata-kata yang kurang bertanggung jawab. Lihat ya, dinamis ya. Setiap langkah kita tuh dinamis. Makanya kalau kita hanya datang ke gereja seminggu sekali, lalu habis itu Yesus disimpan di dalam Alkitab. Ilustrasi ini aja ya. Ini bahasa kiasan. Kita datang ke gereja, lalu habis itu see you next week Tuhan Yesus. Lalu Senin sampai Sabtu kita tidak libatkan Tuhan. Rugi kita. Kita tahu kehendak Allah, tapi Senin sampai Sabtu kita kecolongan. Karena banyak orang jahat, orang fasik, penumpah darah, berkata dusta, yang melawan Tuhan, melawan kita dengan sia-sia. Masa akan aku tidak membenci orang-orang yang membenci engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan engkau? Aku sama sekali membenci mereka. Ini bukan mengajari orang untuk benci ya. Ayat ini berkata membenci kefasikan maksudnya. Mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, karena sangat gampang sekali kita drifting atau bergeser. Tanpa disadari, manusia bisa menyeret kita. Setan bisa menggoda. Belum lagi daging kita ini, kedagingan kita sendiri bisa mengkhianati kita dari dalam. Kadang-kadang apa yang kita izinkan, itu berupa kompromi-kompromi kecil. Yang kita remehkan, itu bisa membawa kita serong jalan. Makanya itu setiap langkah itu, saya mau hubungan saya dengan Yesus itu seperti ini loh. Lekat di hatimu, Tuhan. Saya sama Yesus bukan agama seminggu sekali, atau hanya sekali-kali doa, lalu simpen Tuhan di kamar. Tapi saya ajak Tuhan keluar. Di mana dia berada, aku berada di situ. Aku hanya mau berada di mana dia berada. Apa yang merupakan kehendaknya, aku mau di sana. Kalau aku melenceng, aku minta kembali, bertobat namanya. Tetapi saya juga berharap Tuhan bersama dengan saya di mana saya berada. Di kantor, ketika ketemu orang, setiap hari, aku tidak bisa hidup di luar Tuhan. Tak bisa hidup terpisah dari Dia. Tak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, itu berarti bawa Tuhan kemana-mana. Dan izinkan Tuhan untuk memimpin Anda. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ini yang saya sebut sebagai Jesus on the road. Yesus di jalanan dengan kita. Luar biasa. Dari ayat ini saya diingatkan Tuhan untuk selalu hidup dekat dengan Allah. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. 3 poin sini saya ulang kembali sebagai review, summary atau ringkasan apa yang telah kita pelajari. Minta Tuhan selidiki kita itu sebenarnya apa gunanya sih? 1, agar Tuhan mewahyukan kepada kita apa yang baik dan buruk untuk kita. Self-discovery, yaitu self-discovery itu apa? Pemahaman diri, tapi dari sudut pandang Allah. Itu yang paling benar. Dari sudut pandang Tuhan. Karena Tuhan yang paling kenal kita. Luar dalam, Tuhan tahu isi kita, Tuhan tahu panjang usus kita. Gitulah ceritanya. 2, minta Tuhan selidiki kita itu apa gunanya? Agar Tuhan menyatakan kepada kita kehendaknya yang sempurna atas kita. Itulah sebabnya berdoa selidiki aku itu tidak berhenti sampai ke aku. Itu sampai ke rencananya yang ajaib. Sebab Tuhan tidak pernah menuntun kita pada diri kita. Tuhan selalu menuntun kita pada rencananya. Ya, Tuhan itu bukan psikiater. But Tuhan itu perfecter of our faith. Dia menyempurnakan segala sesuatu di hidup kita. Yang ketiga, minta Tuhan selidiki kita itu apa gunanya? Agar Tuhan menuntun kita di setiap langkah
dan keputusan hidup kita. Tiap langkah ikut Tuhan itu harus short range, harus dari dekat. Tidak boleh long distance atau dari jauh. Telepon Tuhan itu nggak boleh internasional atau interlokal. Telepon Tuhan itu selalu lokal, selalu berada di sisimu. Mulai ajak Tuhan bicara, mulai berdoa. Ketika masuk hadirat Allah, belajar terbuka. Sebab ketika Tuhan menyelidikimu, yang muncul nanti hanyalah berkat dan penyertaan Tuhan. Tuhan itu sangat mengasihi Anda.